Saudara Bagus bertanya, Dr. Bambang Nursena menjawab, Nabi Muhammad sudah diramalkan di kitab Injil. Mari kita menyimak pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Bagus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, saya dari Python, Probolinggo, saya dari Gereja Katolik. Pertanyaan saya, Al-Quran mengatakan, wahai Alkitab, percayalah engkau pada Al-Quran, karena kitab-kitab ini membenarkan ayat-ayat kitab-kitab Injil dan Taurat yang ada padamu. Bermula dari itu saya ingin bertanya, bahwa Nabi Muhammad itu katanya adalah sudah dikatakan di dalam Injil Yohanes kalau tidak salah beberapa, tapi pasal 13 ya dikatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, Pak. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, Dr. Bambang Nursena pun memberikan jawaban yang sangat lugas, tuntas, dan jelas. Mari kita menyimak jawaban beliau berikut ini. Mengenai Nabi Muhammad sudah diramalkan dalam kitab Injil. Itu sudah lama itu yang begitu-begitu itu. Boleh-boleh saja nganggap begitu asal ilmiah. Sebab persoalannya ini tidak ilmiah lagi. Saya tidak memojokkan Islam, saya bicaranya kitab suci saya sendiri. Alkitab di Yohanes pasal 14 sampai 16 itu penghibur itu bahasa Yunaninya parakletos. Misalnya di Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang yaitu parakletos. Parakletos itu artinya pembela, penghibur, penolong. Kemudian oleh beberapa orang Islam ayat itu diganti jadi periklitos. Periklitos itu artinya terpuji. Terpuji itu bahasa Arabnya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Karena itu dia yang terpuji, periklitos itu bahasa Arabnya Muhammad. Lalu dikutip-kutip lagi, ini bahasa Suryaninya Munahemna. Munahemna itu bukan Muhammad, Munahem itu adalah pembela. Makanya ada Menahem Begin. Itu kan ada tokoh Israel Menahem Begin, itu artinya sang pembela. Jaksa dalam bahasa Ibrani itu Menahem. Jadi Menahem tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ini persoalannya. Dan yang kedua, ayat itu sudah jelas. Dunia tidak melihat dia. Karena dunia tidak bisa melihat dia, maka jelas Roh Kudus yang dimaksudkan itu bukan makhluk yang bisa dilihat. Lah seluruh dunia pada zaman Muhammad itu hidup bisa lihat dia. Berarti dia bukan Parakletos itu. Lalu dikatakan Parakletos itu keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur datang, dia yang keluar dari Bapa. Muhammad tidak keluar dari Allah Bapa, Muhammad keluar dari ibunya, namanya Siti Aminah. Yang keluar dari Bapa itu firman-Nya Bapa, dan firman-Nya Bapa itu adalah Yesus yang pertama, dan yang kedua Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya itu ketritunggalan Allah. Apapun caranya, ini cara-cara yang tidak fair. Jadi jelas itu bukan Muhammad, tapi itu Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara, tentu saya tidak akan mengulang beberapa jawaban yang sudah sangat tuntas disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Hanya saya ingin
menambahkan beberapa catatan penting dan menarik. Yang pertama, kalau saudara-saudara kami dari luar kekristenan telah mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Alkitab yang dipegang dan dimiliki sekaligus diyakini serta dipercayai oleh orang-orang Kristen sekarang ini sudah diubah, direvisi, alias tidak murni, tidak asli lagi, sudah palsu atau dipalsukan. Pertanyaan yang perlu dipikirkan dan direnungkan oleh saudara-saudara kami non-Kristen, mungkinkah masih tetap ngotot membuat klaim bahwa dari kitab suci yang sudah disimpulkan palsu atau dipalsukan, masih yakin ada nubuatan tentang kedatangan dari Nabi saudara kami non-Kristen? Saya pikir kalau tetap ngotot, bagaimana mungkin dari kitab yang sudah disimpulkan tidak murni lagi, sudah palsu atau dipalsukan, masih tetap percaya ada nubuatan dari kedatangan Nabi mereka? Tidak masuk akal. Kalau memang saudara-saudara kami non-Kristen sudah mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen sudah palsu atau dipalsukan menurut pemikiran, keyakinan, kepercayaanmu, jangan lagi ngotot mengambil kesimpulan ada nubuatan kedatangan nabimu di dalam Alkitab, khususnya di kitab-kitab Injil. Yang kedua, Alkitab jelas berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari ayat ini ada dua petunjuk yang semakin menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksud sama sekali tidak ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan Nabi Muhammad, Nabi dari saudara kita Islam atau Muslim. Kenapa? Karena di sini dikatakan Bapa akan memberikan kepadamu. Tentu konteks saat itu kepada murid-murid Yesus, kepada para rasul Kristus, seorang penolong yang lain. Dan dilanjutkan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Jadi pertama-tama apa yang dijanjikan oleh Yesus itu dialami oleh para murid, para rasul. Dan itu secara paripurna, lengkap dan sempurna digenapi lewat peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2. Itulah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai bentuk janji kepada para rasul dan muridnya di kala itu. Yang berikutnya dikatakan begini, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penyertaan dan kehadiran dari penolong yang lain, Parakletos, itu tidak bersifat semu dan sementara, tapi bersifat kekal. Itu sebabnya Yesus pernah berkata sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dan ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Salah satu bentuk konkret dari penyertaan Yesus setelah naik ke surga adalah dengan diutusnya Roh Kudus tinggal dan diam di dalam diri orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 17 bagian B. Tetapi kamu mengenal Dia
sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi bukan hanya sekedar doktrin ajaran Yesus yang tinggal dan diam di dalam diri orang-orang percaya, tapi Roh Kudus itu, Parakletos itu, penolong yang lain itu diam atau tinggal di dalam diri para rasul, para murid kala itu, dan di dalam diri gereja Tuhan sepanjang sejarah segala abad. Pertanyaan saya, apakah nabi dari saudara kami Islam atau Muslim diam atau tinggal di dalam kehidupan para rasul, para murid pada masanya, atau di dalam kehidupan orang-orang percaya sampai pada saat ini? Tentu jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu adalah sebuah konklusi kesimpulan yang ngawur ketika tetap ngotot menegaskan bahwa Nabi Muhammad diramalkan atau dinubuatkan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru. Dalam hal ini kitab-kitab Injil tidak pernah memberikan ramalan dan nubuatan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad.